Vonis Harvey Mois dari 6,5 tahun menjadi 20 tahun penjara. Ini yang rakyat suka. Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams alive. Bukan rakyat yang bisa dibohongi terus. Sudah jelas kerugian sekian ratus triliun. Vonisnya seperti itu. Ini bisa menyakiti rasa keadilan. Presidennya udah kesel banget, dan lo lihat kan hasilnya sekarang sesuai sama omongannya. Kalau bukan karena ketegasan presiden sekarang yang berpihak ke rakyat, susah buat ngelakuin ini semua. Makanya kita semua bingung, presiden sekarang banyak banget yang benci. Sekarang jadi tahu kan alasannya kenapa banyak mainan oligarki yang pada takut disikat habis presiden sekarang. Makanya mereka berani ngadu domba kita semua. Sekarang gue tanya, kalian di pihak yang mana? Gimana netizen? Kalau kalian puas nggak dengan hukumannya nih 20 tahun nih? Pangeran Harvey Mois akhirnya divonis 20 tahun penjara. Sebenarnya kagak puas juga, 20 tahun tuh kayak kurang gitu. Maksudnya kalau bisa mas 100 tahun gitu ya. Karena udah ngerugiin negara tuh ratusan triliun, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan tanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang kabar yang sangat menggembirakan gitu ya, dan disambut bahagia oleh segenap rakyat Indonesia, termasuk kami, yakni tentang Harvey Mois ya, seorang artis terkenal Indonesia. Tidak perlu saya sebutkan namanya karena teman-teman pasti sudah banyak yang tahu ya. Dan kita ketahui bersama beberapa waktu lalu yang bersangkutan ini kan terlibat kasus korupsi ya, timah yang merugikan negara hingga ratusan triliun. Wah, bisa pakai membangun IKN sampai selesai itu. Dan putusan hakim yang menyidangkan perkara tersebut beberapa waktu lalu hanya menghukum yang bersangkutan 6 tahunan penjara gitu ya, dan denda 210 miliar, subsidiar 2 tahun. Tetapi setelah dilakukan banding ya ke pengadilan tinggi, akhirnya pengadilan tinggi memutus Harvey Mois bersalah dengan hukuman 20 tahun penjara busrak, dan denda 420 miliar, subsidiar 10 tahun ya. Jadi maksudnya 420 miliar ini denda yang harus dibayar. Kalau nggak bisa membayar, maka diganti dengan hukuman kurungan selama 10 tahun penjara. Rakyat pun gembira teman-teman ya, karena memang rakyat Indonesia saat ini sangat ingin ya melihat para koruptor yang selama ini sudah menggarong uang rakyat itu diberi hukuman berat ya. Bahkan ada neti yang meminta agar Harvey Mois ini dihukum 100 tahun penjara sekalian. Waduh, ada saja ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Vonis Harvey Mois dari 6,5 tahun menjadi 20 tahun penjara. Ini yang rakyat suka. Menjatuhkan pidana kepada ia terdakwa Harvey Mois dengan pidana penjara selama 20 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar 420 miliar rupiah. Dan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 10 tahun. Ini mantap ini ya. Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta menjawab sindiran Bapak Prabowo. Waktu itu ingat ya, Pak Prabowo bilang kalau sudah merugikan negara triliunan,
Ya kalau bisa hakim-hakim ini jangan ringan-ringan sekali vonisnya, hanya sekian tahun. Kalau bisa 50 tahun lah katanya. Sekarang terjawab, mantap. Bayangkan setelah jaksa banding karena putusan di pengadilan negeri kemarin hanya 6,5 tahun penjara ya kepada si Harvey Mois. Sekarang putusan pengadilan tingginya ya setelah banding menjadi 20 tahun penjara. Ini luar biasa kawan-kawan. Dan apa? Dan uang penggantinya yang kemarin 210 miliar harus dibayarkan si Harvey Mois kepada negara. Dan kalau tidak dibayarkannya, dia ganti menjalani penjara lagi sebanyak 2 tahun penjara. Sekarang setelah putusan banding naik lagi. Ya tadinya hanya 210 miliar, sekarang 420 miliar harus dibayarkan Harvey Mois kepada negara. Kalau dia tidak membayarnya, dia menggantikan penjara selama 10 tahun. Jadi total 30 tahun penjara kalau dia nggak bayar. Mantap kali. Walaupun menurutku ya, kupikir seumur hidup putusan bandingnya ya kan. Tapi ya sudahlah, 20 tahun pun minimal sudah menjawab keresahan masyarakat ya kan. Tapi kawan-kawan, kita masyarakat jangan senang dulu karena masih ada upaya hukum lainnya yang akan mereka tempuh. Karena tidak mungkin dong ya kan Harvey Mois dan lawyernya terima-terima saja ya kan divonis 20 tahun. Mereka akan melakukan upaya hukum kasasi dan mungkin akan PK peninjauan kembali. Jadi kita harus kawal kasus ini, jangan sampai nanti ternyata sudah dikasasi ataupun PK ternyata apa? Turun lagi kan? Jadi kita harus sering-sering ya bersuara, ingatkan para hakim-hakim ya kan bahwa kasus Ronald Tanur itu serem loh. Jangan sampai ada bisikan-bisikan ya kan terus kalian tergoda dan akhirnya kayak hakim-hakim Ronald Tanur itu. Oke? Terima kasih para hakim-hakim. Iya, barusan kita mendengar ya dan melihat dari mendengar dan melihat komentar gitulah, komentar Mas Adril Purba yang merupakan juga seorang lawyer ya, latar belakangnya lawyer, tentu dia paham dengan ilmu hukum lah, minimal lebih pandai daripada orang-orang kebanyakan termasuk diri saya. Ya. Intinya kita mendengar Mas Adril Purba juga menyikapi putusan hakim pengadilan tinggi yang memvonis Harvey Mois bersalah dengan hukuman 20 tahun penjara, denda 420 miliar, subsidiar 10 tahun tersebut ya dengan apa namanya? Intinya ya mengapresiasi lah putusan tersebut ya. Keren banget ya. Oke, lanjut. Akhirnya Harvey Mois dihukum 20 tahun penjara plus harus bayar denda 210 miliar. Dan kalau dia nggak mau, harta bendanya bakal dirampas dan dilelang sama negara buat ganti kerugian. Sih lo lihat kan, di zaman Prabowo itu nggak bakal ada lagi yang namanya kebal-kebal hukum. Koruptor juga babay, lo bakal dipretelin semua atu-atu. Yang kemarin pada komen menye-menye, masa vonis cuma 6,5 tahun? Kalah sama ini itu dong, presidennya gimana sih? Partai Gerindra mana nih? Lo makan tuh semua. Dari kemarin lagi dibersihin dulu biar lembaga yudikatifnya biar bisa kerja yang benar. Ini video Prabowo sekitar 1 bulan yang lalu lo lihat. Rakyat kita itu bukan rakyat yang bisa dibohongi terus. Sudah jelas kerugian sekian ratus triliun. Vonisnya seperti itu. Ini bisa menyakiti rasa keadilan. Presidennya udah kesel banget, dan lo lihat kan hasilnya sekarang sesuai ya mau omongannya. Kalau bukan karena ketegasan presiden sekarang yang berpihak ke rakyat, susah buat ngelakuin ini semua. Makanya kita semua bingung, presiden sekarang banyak banget yang benci. Sekarang jadi tahu kan alasannya kenapa? Banyak mainan oligarki yang pada takut disikat habis presiden sekarang. Makanya mereka berani ngadu domba kita semua. Sekarang gue tanya, kalian di pihak yang mana? Iya ya, jadi janganlah berprasangka buruk dengan Pak Prabowo gitu ya. Pak Prabowo itu sudah pernah dikatakan oleh Gus Dur bahwa orang yang paling apa kemarin itu ya, orang yang paling tulus, kurang lebih seperti itulah ya. Orang yang paling tulus kepada bangsa dan negara ini, berkorban demi bangsa dan negara ini adalah Prabowo gitu ya. Itu adalah versinya Gus Dur gitu loh. Loh kenapa Bang 2014 sama 2019 nggak milih Prabowo ya kan? Ya karena pada saat itu Prabowo karena saking tulusnya gitu, dia masih berada di tengah-tengah sarang penyamun gitu ya. Pendukung Prabowo masih golongan orang-orang yang itu ya kan, garis keras, kemudian ya keturunan imigran yang di Indonesia sudah terbukti membelokkan sejarah, melakukan pemalsuan makam dan lain sebagainya. Nah begitu
2024 kemarin Prabowo ini ya mulai mendekati Pak Jokowi ya, akhirnya dia mulai waras ya, barulah kita dukung bareng-bareng, kan begitu. Iyalah. Iya, lanjut. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no. Tidak perlu menangis, Bung. Dikala rakyatnya perih perutnya ingin makan saja tidak ada, namun Anda menikmati dengan sukaria bersama keluarga Anda. Di saat itulah di mana hati nurani Anda. Kini Anda menangis bukan untuk menyesali diri, pastinya ada pertanyaan dalam diri Anda, ketidakadilan. Sebenarnya ketidakadilan itu bagi kami masyarakat yang hukumnya tumpul ke atas seruncing ke bawah. Sedangkan untuk kalian para koruptor korupsi tiada penyesalan. Air mata kalian hanya air mata buaya. Waduh. Netizen barusan ya. Nggak kelihatan wajahnya, hanya terdengar suaranya. Walaupun hanya terdengar suaranya ya, saya tahulah ini adalah netizen yang sebetulnya itu adalah pembenci Pak Jokowi ya. Netizen yang berada ya masuk kategori anak-anak kebo lah gitu. Nggak tahu kenapa dia bikin VT tapi wajahnya nggak kelihatan. Apakah dia malu bahwa selama ini dia sering menyerang pemerintah, dia sering menyalah-nyalahkan Jokowi. Kemudian saat ini mungkin dia dalam tanda kutip itu mendukung putusan pemerintah ya yang telah memvonis yang bersangkutan ini 20 tahun penjara. Apakah dia merasa malu gitu? Yang jelas terkait apa yang dia komentari ya, yakni yang bersangkutan ya, yang sudah divonis 20 tahun ya. Kita tahu bersama pada saat divonis 6 tahun ya, hukuman 6 tahun sekian, 6 tahun berapa? Lebih atau 6 tahun pas ya. Itulah pokoknya ya, penjara, yang bersangkutan tersenyum ya, kemudian memeluk istrinya. Sekarang hukumannya diubah menjadi 20 tahun penjara. Aduh, langsung menangis. Coba kau ingat-ingat berapa uang negara yang kau garong, ha? Aduh, lanjut. Iya, menarik sekali. POV ya, menyebutkan nama seorang artis teman-teman ya, pas sadar kalau era Cinderellanya sudah berakhir setelah suaminya divonis 20 tahun penjara. Waduh, 20 tahun penjara ya. Sekarang tahun berapa? 2025. Busrak, 45 baru keluar nanti. Itu pun kalau yang bersangkutan membayar denda ya, 420 miliar. Kalau nggak membayar dendanya maka tambah lagi 10 tahun ya, subsidiar 10 tahun. Tua di dalam penjara nanti. Lanjut. Ubur-ubur ikan lele. Nah, gini dong, Le. Ini mah harusnya dari awal ya, hukumannya minimal tuh segini gitu ya. Nggak perlu netizen pada ribut dulu ya, pada berisik dulu baru naik banding. Ini maksudnya dari awal begini hukumannya. Ini sebenarnya kagak puas juga, 20 tahun tuh kayak kurang gitu. Maksudnya kalau bisa mas 100 tahun gitu ya, karena udah ngerugiin negara tuh ratusan triliun ya kan. Gimana netizen? Kalau kalian puas nggak dengan hukumannya nih 20 tahun nih,
Pangeran Harvey Muiz akhirnya divonis 20 tahun penjara. Kayak mana kalian? Puaskah kalian? Kalau aku mah ya udahlah ya, daripada kemarin gitu, daripada cuma 6,5 tahun gitu. Kayak apa? 6,5 tahun. Gini lah minimal 20 tahun gitu ya kan? Ya jangan begitulah Mbak Lele, ya kan. Kenapa saya katakan Mbak Lele? Memang nama akunnya ini Pecel Lele teman-teman ya. Mbak Pecel Lele ini warga Jawa Tengah, salah satu pendukung Jokowi, pendukung Prabowo, pendukung Gibran ya. Dan sering sekali VT atau stitch yang dilakukan oleh Mbak Pecel Lele ini kami jadikan materi pada konten-konten yang kami produksi, baik di channel ini maupun di channel-channel sebelumnya gitu ya. Ya cuma jangan gitulah, masa 100 tahun ya toh. 100 tahun umur manusia saja. Sangat jarang sekali yang bisa sampai 100 tahun. Coba bayangin nanti kalau sudah uzur masih di penjara, coba apa nggak kasihan itu para sipir? Hah? Para sipir harus merawat ya orang yang sudah uzur 90 tahun, udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu, masih aja di penjara gitu kan. Jadi 20 tahun itu adalah hukuman tertinggi untuk di Indonesia teman-teman ya. Nggak ada lagi di atas hukuman 20 tahun, adanya ya hukuman mati itu atau hukuman 20 tahun penjara ya. Ya, jadi nggak ada lagi yang lebih tinggi daripada itu. Jadi itu adalah hukuman yang paling berat dan menurut saya juga sangat berat ya, karena subsidiarnya juga 10 tahun loh. Kalau di total bisa 30 tahun loh di penjara. Bujur busrak. Lanjut. Hukuman Harvey Muiz diperberat dari 6,5 tahun jadi 20 tahun penjara. 20 tahun ini udah paling maksimal loh yang ada di Indonesia ya. Nggak ada tuh hukuman seberat apapun yang masih ada angkanya itu lebih dari 20 tahun. Jadi 20 tahun ini ya udah maksimal banget nih. Kalau kemarin ya hakim memvonis 6,5 tahun, untungnya jaksanya banding ya. Jadi jaksanya banding dan akhirnya disetujui oleh pengadilan negeri. Ditambah malah. Nah itulah resikonya kalau misalnya udah jelas-jelas salah terus ada yang banding ataupun banding gitu loh, bisa jadi hukumannya bahkan lebih parah gitu. Tapi itu kan kemarin emang hakimnya tuh rada-rada sih kalau menurut gue. Kenapa? Karena namanya hasil vonis itu harusnya nggak boleh, sepengetahuan gue ya, nggak boleh lebih besar dari 1/3 dari tuntutan jaksa. Nah kalau kemarin kan udah lebih dari 1/3, bener nggak? Dan kalau lebih dari 1/3 itu bakalan dibanding sama jaksanya. Karena menurut gua kayaknya, bukan menurut gua kayaknya, emang aturannya begitu gitu loh. Wajib banding. Nah sekarang diberatin 20 tahun. Menurut lo orang gimana? 20 tahun udah setimpal belum? Apa harus umur hidup? Ya teman-teman ya, jadi sama seperti apa yang saya sampaikan sebelumnya bahwa hukuman 20 tahun penjara di Indonesia itu merupakan hukuman tertinggi. Tidak ada lagi hukuman yang melebihi 20 tahun penjara. Berbeda ya dengan Amerika. Saya dengar-dengar di Amerika itu ada hukuman 50 tahun penjara gitu loh. Bahkan yang dihukum 50 tahun penjara itu nggak sedikit juga orang-orang yang sudah sepuh gitu loh. Dan mereka tahu mungkin usia orang yang divonis itu nggak akan sampai 50 tahun lagi. Tetapi tetap aja hukumannya 50 tahun penjara. Nggak ngerti saya bagaimana konsep berpikir mereka ya. Kalau di Indonesia kenapa 20 tahun penjara itu maksimal? Yang pernah saya dengar karena ya 20 tahun itu adalah waktu yang sudah cukup lama ya untuk mendekam di penjara. Sementara orang-orang yang hukum ya itu rata-rata kan dewasa gitu ya, di atas 17 tahun lah. Itu ditambah 20 tahun itu sudah usianya udah cukup tua gitu. Jadi sangat tidak manusiawi jika manusia itu seumur hidup harus berada di dalam penjara. Itu yang pernah saya dengar alasan kenapa di Indonesia itu hanya hukuman maksimal itu 20 tahun gitu ya. Dan ya boleh-boleh saja sih ya masyarakat Indonesia berharap hukuman lebih berat daripada itu ya, mengingat ya agar memberikan efek jera lah kepada para koruptor yang sudah menggarong uang negara ini dan memiskinkan rakyat banyak begitu ya.
Tapi subsidiarnya 10 tahun loh, coba bayangin ya, 20 tahun, subsidiar 10 tahun, tambah 10 tahun lagi kan berarti 30 tahun. Kalau si yang bersangkutan tidak mampu atau tidak mau membayar uang 420 miliar ya sebagai denda. Ya, bagaimana menurut teman-teman? Ya, teman-teman ya, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang komentar Mbak Pecel Lele, bukan bagian depan ya, bagian tengah, yang sangat geram sekali, senang sekaligus geram gitu ya. Tentu perasaan teman-teman juga sama, yaitu ingin para koruptor di negeri ini dihukum seberat-beratnya, kemudian dimiskinkan gitu ya, semua hartanya itu disita dan dijatuhi hukuman denda yang sangat tidak sedikit gitu ya, untuk memberikan efek jera agar mereka langsung miskin lah gitu. Dan tadi Mbak Pecel Lele meminta agar yang bersangkutan dihukum 100 tahun penjara. Hukuman paling tinggi di Indonesia maksimal 20 tahun, Mbak, ya. Jadi itu adalah hukuman yang sudah sangat tinggi, nggak ada lagi di atasnya kecuali hukuman mati ya. Ditambah lagi subsidiarnya 10 tahun. Jadi kalau yang bersangkutan tidak bisa membayar denda 420 miliar, maka dia harus menjalani hukuman 10 tahun lagi. Jadi totalnya 30 tahun. Yang menurut saya ini sudah hukuman yang sangat berat sekali gitu ya. Oke, teman-teman. Konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang kabar yang sangat disambut gembira oleh segenap rakyat Indonesia, termasuk kami, yaitu tentang Harvey Muiz ya, suami artis terkenal Indonesia. Kita ketahui bersama beberapa waktu lalu yang bersangkutan terlibat kasus korupsi timah yang merugikan negara hingga ratusan triliun. Dan putusan hakim yang menyidangkan perkara tersebut beberapa waktu lalu hanya menghukumnya 6 tahun penjara dan denda 210 miliar, subsidiar 2 tahun ya. Jadi sangat ringan sekali. Nah, ya di luar pembicaraan mengenai hukumannya yang saat ini menjadi 20 tahun ya. Saya memiliki usul begitu bahwa masyarakat Indonesia, para netizen jangan hanya diam atau senang ketika Harvey Muiz ini dihukum 20 tahun penjara, tetapi juga kalau bisa menyuarakan hakim yang sebelumnya menghukum Harvey Muiz 6 tahun itu gimana sekarang nasibnya? Apakah enak-enak saja, santai-santai saja, ataukah bagaimana? Karena ini hakim ini patut dicurigai gitu loh, kok bisa penjahat negara, seorang koruptor yang sudah merugikan sekian ratus triliun hanya diberi hukuman 6 tahun ya. Ini harus diusut siapa hakimnya itu gitu ya, dan juga harus mendapatkan hukuman yang setimpal juga gitu ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.